Oke, di video kali ini kita mau mau bedah semua fungsi yang sudah ada di head unit Almas ya setelah upgrade head unit Pro atau Plus ya. Di sini nanti kita coba bedah fungsinya. Nah, sebelumnya untuk yang baru lihat video boleh bantu subscribe atau like eh, di channel ini. Eh, dan nantikan juga nanti tips-tips video berikutnya yang biasanya kalau ada waktu senggang saya upload ya. Nah, video kali ini kita mau bedah lengkap ya semua fungsi setelah upgrade head unit Almas. Di sini untuk upgrade head unit Almas ada dua versi ya. Yang pertama ini versi seperti ini. Jadi layar interface-nya atau antar mukanya lebih menarik ya. Bisa diganti-ganti kayak gini. Nah, yang kedua itu yang tampilan standar. Yang tampilan standar kayak tampilan tablet. Tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan yang standar kayak handphone atau tablet biasa. Sama tampilan seperti ini. Kalau saya sukanya yang tampilan seperti ini. Nah, di sini kita mau bedah fungsinya ya. Mungkin nanti setelah upgrade itu yang versi ini tampilannya akan pas mobil baru dinyalakan akan tampil layar seperti ini. Nah, di sini ada juga tombol musik. Di sini juga udah langsung terhubung ke itu ya, Spotify. Jadi kalau mau putar Spotify, kita langsung pencet OK aja. Play aja. Nanti akan otomatis terputar Spotify. Biasanya menunggu jeda waktu dulu tergantung koneksi internetnya. Nanti dia muter sendiri. Nah, ini untuk icon-icon yang ini di tampilan lain juga ada. Seperti ini udah saya modif ya. Yang ini apa namanya? Itu udah mulai musiknya. Jadi nggak perlu buka Spotify lagi, tinggal pencet play musik di layar, maka dia akan langsung otomatis nyala. Itu. Di sini ada juga tampilan mapsnya ya. Ini biasanya tunggu loading dulu, nanti pas mobil jalan nyala sendiri. Nah, di sini kita mau bedah fungsinya ya. Fungsi apa aja yang ada di tampilan yang seperti ini, di antar muka seperti ini. Ini yang tampilan yang lebih intuitif ya, yang lebih menarik dari tampilan standar tablet tadi. Jadi ada tampilan mobil Almas juga bisa ditampilkan di sini. Nah, sekarang kita mau coba beberapa fungsi. Kita matikan dulu musiknya. Nah, di sini yang icon ini bisa diganti-ganti ya. Di sini saya udah tambahkan untuk memonitor koneksi hotspot apakah sudah terhubung atau belum. Di sini bisa ditampilkan. Di sini aja juga posisi GPS. Ini juga trip, waktu jalan berapa kilometer udah jalan, bisa disetting juga nanti. Mau waktu parkir atau waktu jalan, ini waktu parkir sekarang. Nanti waktu jalan yang titik-titik di bawah akan berubah ya. Nah, di sini ada speedometer. Nah, untuk speedometer digital ini akan aktif, akan jalan sendiri begitu mobil ikut jalan. Cuman dengan catatan harus pakai modul USB GPS. Seperti ini. Nah, itu. Seperti itu modul USB GPS. Kebetulan saya masih yang seperti ini. Kebetulan saya jual juga, kebetulan ada stok satu lagi. Nah, berikutnya ini bisa diganti-ganti ya ikonnya. Caranya cukup sentuh dan tahan, kemudian ubah icon. Nah, di sini ada banyak pilihan, bisa juga ke aplikasi ya. Misalnya sini saya coba pakai yang YouTube. Nah, saya tambahin YouTube ya.
Nah, di sini akan muncul logo YouTube. Nah, yang logo YouTube ini juga bisa diubah. Tinggal pencet aja. Nah, change icon. Nah, di sini nanti ada banyak icon yang bisa diganti. Ada icon YouTube juga, icon Instagram, icon pesan ada juga, icon Facebook ada juga. Itu cara mengubah ikonnya. Itu fungsi yang tampilan pertama. Nah, berikutnya kita masuk ke aplikasi ya. Aplikasi aja ya, apa aja yang didapat ya, yang tersedia setelah upgrade head unit. Nah, di sini yang pertama kita cek ya. Di sini saya ada punya GNSS Commander. Ini fungsinya untuk setting GPS ya, setting USB GPS yang ini tadi. Fungsinya kurang lebih sama dengan GPS connector. Jadi nanti kita tinggal buka aja. Ada settingannya di sini, tinggal di setting aja. Nah, nanti akan muncul jumlah GPS yang ada yang sudah terkonek. Di sini udah ada yang dapat, sorry. Di sini udah ada 6 satelit. Nah, ini dia bisa minimize sendiri ya. Jadi pas udah selesai di setting dia akan menutup sendiri. Yang kedua, yang berikutnya itu YouTube. Nah, YouTube ada yang namanya bisa YouTube, nggak bisa, dan juga bisa terkoneksi ke akun Google YouTube. Jadi playlist yang ada di akun YouTube kita di handphone misalnya akan tampil juga di sini seperti ini nanti. Misalnya ada recent play kita yang di handphone, jadi akan muncul juga di sini. Nah, kebetulan ini udah login ke akun Google saya ya, gitu. Oke. Tinggal play aja. Nah, kelebihannya yang di interface yang ini ya. Tadi kalau yang interface yang standar yang kayak tablet, untuk mutar musik biasanya saat kita nyalakan mobil, kita mesti buka yang media player head unit dulu, baru kembali ke YouTube. Kalau yang versi yang satu lagi, yang interface yang ini, yang lebih interaktif tadi ya, begitu kita nyalakan mobil, radio dimatikan, radio otomatis dimatikan. Untuk putar musik kita bisa langsung putar musik, nggak perlu ke sini lagi. Nanti udah di setting semua, jadi tinggal putar musik langsung putar. Kita tidak ada perangkat media yang tersedia. Oh sorry, Google-nya kok nyambung ya, sorry. Nah, kembali ke YouTube lagi, tinggal putar musik aja. Tidak ada perangkat media yang tersedia. Ternyata Google-nya merespon disuruh putar musik. Kita pencet aja lagunya, pilihan itu ya, ini aja satu. Nah, nanti otomatis suaranya akan langsung keluar, nggak perlu ke sini lagi. Ya, kalau untuk yang ini nggak bisa full itu ya, full screen ya, nggak bisa full screen. Jadi harus apa namanya? Memang ini full screennya yang bisa. Tampilan penuh, layar penuhnya memang seperti ini. Saat kita mau full screen, tampilnya akan seperti ini. Ini kelebihannya bisa picture in picture, jadi bisa di minimize, video tetap nyala, tapi kita bisa lihat menu layar utama. Itu ada yang tanya berat nggak kalau buka banyak aplikasi. Sekarang di sini kita mau coba semuanya ya. Kita tes di sini semuanya untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Berikutnya kita punya Joox. Nah, kita buka Joox. Di Joox ini kita cukup login aja. Kalau udah yang punya akun Joox, atau bisa dibikin langsung di sini. Cuman catatan nggak boleh loginnya pakai menu Facebook ya, cukup login biasa aja. Di sini saya kebetulan udah login, udah ada playlist juga. Nah, kita tes musik di Joox.
Ini YouTube lagi muter ya. Joox juga dibuka. YouTube-nya tetap lancar. Kita tes. Kita putar musiknya. Otomatis Tidak ada YouTube, perangkat media yang tersedia. otomatis YouTube akan mati dan Joox akan muter. Saat kita nyalakan YouTube, otomatis Joox jadi mati. Kita putar YouTube Joox lagi, YouTube otomatis mati. Nah, kita bisa kembali ke home. Nah, di sini Joox tetap nyala ya. Bisa dinilai sendiri apakah berat atau tidak. Ini ke home. Tampilkan menu lagi. Ini kita udah buka tadi GPS kita aktif, aplikasi GPS aktif, YouTube aktif, Joox aktif. Nah, berikutnya kita mau coba file manager. Apa fungsi file manager? Di sini file manager berfungsi untuk melihat kapasitas memori dari head unit. Nah, di sini kapasitas head unit saya memori internalnya ada 9 GB. Nanti kalau kita colokin flash disk misalnya, di sini akan muncul juga flash disk sampingnya. Nah, di sini bisa lihat analisa kapasitas storage-nya. Isinya berapa? Ada di sini ada 56%. 56% ya. Ini nanti juga berfungsi untuk membersihkan, misalnya ada file cache. Biasanya yang gede itu di Joox, Spotify sama YouTube. Nah, jadi tinggal pencet storage analysis saja. Nah, nanti akan dimunculkan aplikasi apa yang banyak makan memori, bisa di clean di sini. Nah, di sini ada YouTube sama Spotify itu ada 600 sama 300. Jadi tinggal dibuka aja. Nah, itu 600 300. Nah, itu bisa dibersihkan ya. Nah, untuk back cukup double tap aja. Nah, di sini ada tampilannya large file. Kita cek. Nah, itu yang sistem ya, nggak jangan dihapus. Ini cache filenya bisa dibersihkan aja lewat sini, clear aja lewat sini. Ini bisa cara membersihkan yang Spotify sama YouTube tadi, pilih aja di sini more. Di sini akan muncul di menu Android Joox. Yang update di atas jangan diganggu ya, yang cukup yang dua ini aja. Misalnya di Android, terus pilih data. Di sini ada YouTube sama Spotify yang besar, yang gede kapasitasnya, centang aja dua-duanya, terus di delete. Nah, itu nanti akan dikosongkan. Jadi ada sekitar 500 mega yang dikosongkan. Berikutnya kita kembali ke home, buat aplikasi lain. Di sini juga ada IPTV ya, jadi bisa nonton TV. Nah, untuk IPTV di sini playlistnya udah banyak ya. Cuman untuk head unit Almas nggak bisa muter semuanya, karena nggak mendukung untuk resolusi Full HD. Jadi Almas cuman resolusinya bisa cuman sampai HD aja. Nah, kebetulan di sini saya udah di list di favorit yang stasiun TV yang sering saya tonton, yang sering tonton anak-anak juga sama istri juga. Kita tes dulu Trans 7 aja dulu ya. Nanti pas TV nyala, player musik yang lainnya otomatis jadi mati. Untuk koneksi TV juga tergantung koneksi internet ya. Ya, karena resolusinya di sini udah HD untuk TV-nya. Jadi dia otomatis sudah menyesuaikan. Nah, itu udah mati player musiknya. Biasanya lagi loading di TV. Mungkin karena koneksi kurang stabil ya di tempat saya.
Mungkin kita coba ganti channel aja. Dia muter lagi tuh. Coba Trans TV. Nah itu udah muncul, tinggal tambah volume aja. Ini karena koneksi kurang bagus. Nah kelebihannya yang IPTV ini ya bisa full screen. Nah caranya di sini. Untuk full screen caranya pencet yang ini. Itu udah full screen. Cuman kekurangannya itu kalau full screen dia kena crop ya, di crop videonya. Jadi yang ini udah cukup, cuman bisa lebih stretch lagi dia. Cuman biasanya saya cuma kayak yang standar aja, tampilan standar aja. Ini channelnya udah lumayan banyak ya. Berikutnya tadi udah lumayan banyak ya aplikasi yang dibuka. Ada Joox, ada YouTube, ada GPS, File Manager, IPTV. Nah di sini ada satu aplikasi yang bisa membunuh semua aplikasi yang sedang berjalan. Nah, cuman nanti aja kita tes ya. Kita mau siksa dulu untuk aplikasi lainnya. Nah di sini ada Google Maps sama Waze. Fungsinya nggak jauh beda ya. Di sini kita coba buka Google Maps. Untuk Google Maps sendiri biasanya buka awalnya memang loadingnya biasanya loading mapsnya agak lama juga, tergantung jaringan internet juga sama satelit yang ditangkap oleh USB GPS ya. Biasanya kalau mobil standby, udah lama standby, biasanya parkir atau baru setelah instalasi, loadingnya biasanya nggak nangkap dulu GPS-nya. Nah ini karena daerah saya sebelumnya di rumah udah ditangkap sama GPS ya, jadi udah otomatis loading. Nah ini lokasi saya, titik saya saat ini yang biru. Nah ini juga dia minimize, bisa diminimize kalau kita udah setting alamat tujuan nanti, sama kayak Maps biasa. Di sini ada Waze juga. Ada Waze juga ya. Untuk tampilan sih lebih menarik Waze ya daripada Google Maps. Ini saya udah buka banyak aplikasi ya, nggak di close dulu semuanya. Nah ini Waze. Nah, ini posisi saya set ini, ada ditampilkan di sini. Itu nama perumahan saya, Bukit Asri, dekat RSUD Rasidin. Nah kita back dulu ya, keluar juga dari yang sini, tutup. Berikutnya kita mau buka Facebook. Nah di sini saya juga udah install Facebook ya, iseng aja kemarin sih install Facebook. Kita buka juga Facebook. Nah, di sini Facebook. Lancar ya Facebook ya. Lancar Facebook. Bisa lihat komen-komen juga di grup komunitas ini. Iseng aja kemarin pasang Facebook. Nah, terus kita ke home dulu, aplikasi yang lain. Ini udah banyak aplikasi yang dibuka ya. Di sini ada screen filter, fungsinya untuk peredup layar. Cukup dipencet aja, layarnya akan meredup, gitu. Dipencet lagi, otomatis terang lagi. Nah berikutnya ada Spotify. Nah, Spotify ini Joox sudah dibuka, YouTube sudah dibuka, ada Spotify lagi. Kita buka Spotify. Nah bisa dinilai sendiri itu apakah berat ya atau gimana. Cuman untuk ukuran
dengan RAM cuman 2 GB ya. Ini udah oke banget ya, nggak ada masalah. Jadi loading agak lama, wajar dengan kapasitas RAM 2 GB. Kita mau putar Spotify. Di sini Jux lagi muter ya. Mau pindah ke YouTube dulu. Bisa juga, tinggal play aja di sini. Aduh, loading Spotify-nya agak lama. Spotify udah terbuka, cuman untuk Spotify loadingnya agak lama ya. Tapi bisa dari layar awal tadi. Nggak tahu memang jaringan atau gimana. Kalau YouTube kan dia udah loading tadi. Kalau kita putar dari layar awal itu buat Spotify. Nah, yang ini udah terhubung Spotify ya. Tinggal pencet next biasanya kalau dia udah terhubung ke Spotify. Cuman karena ini lagi di YouTube, otomatis di sini yang muncul YouTube juga. Ini kayaknya jaringan Spotify-nya ini atau jaringan internet saya. Oke, kita lewatin dulu yang Spotify, nanti aja biarin loading dulu. Berikutnya tadi udah sampai Spotify. Di sini namanya ada Head Unit Reloaded. Nah, Head Unit Reloaded ini fungsinya sebagai Android Auto. Nah, saya mau contohin ya buat koneksinya. Di sini membutuhkan kabel data ya. Usahakan kabel data yang original ya. Tinggal dicolok aja kabel datanya ke sini, terus koneksikan ke handphone. Di sini saya mau colok ke handphone. Ini saya pakai tablet. Tinggal colokin aja itu. Nah, nanti di head unit akan otomatis terkonek ke Android Auto. Tinggal buka, pilih USB. Nah, di sini muncul Samsung Android, Samsung tablet ya. Tinggal pencet aja, terus centang aja, oke. Nanti pilih 2 kali muncul ya, terus oke aja. Nah, nanti akan muncul ke halaman Google Maps ya, ke halaman Google Maps. Nah, seperti ini. Tinggal loading maps saja. Di sini jaringan saya ya yang agak susah. Jadi tampilnya loading mapsnya agak lama. Nah, kira-kira seperti ini tampilan Android Auto-nya. Oh, kayaknya nggak ada Google Maps di tablet. Jadinya nggak tampil dia, pantesan. Coba saya cek dulu di tabletnya ya. Nah, setelah saya cek memang di tablet memang nggak terinstall Google Maps ya. Ini lagi proses install dulu nih, belum update, diinstal dulu. Nanti setelah diinstal, diupdate, otomatis yang di head unit yang di sini akan muncul Google Maps. Atau misalnya di handphone atau tabletnya ada Waze juga, akan muncul Waze di sini. Nah, di sini kita tungguin dulu ya proses instalasinya. Nah, ini setelah install, mapnya udah terhubung ya. Di sini bisa pakai voice command juga. Nanti bisa pakai Hey Google atau Oke Google. Kita tes voice commandnya. Pencet di sini. Cuaca hari ini. Oh, pakai bahasa Inggris. Oke, tes aja. My location. Your current location is Sabah River, Kuranji, Padang City, West Sumatra.
Ini untuk bahasa bisa di setting di handphone atau tabletnya ya, biar bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kira-kira tampilannya memang seperti ini. Jadi nanti cukup setelah setting dicolokin, cara pakainya cukup colokin aja. Colokin aja. Saat kita buka, dia akan nutup sendiri. Begitu kita colok kabelnya, dia akan langsung tampil masuk ke Google Maps. Atau kalau misalnya kita pakai Waze, dia otomatis masuk ke Waze, tergantung settingan awalnya, mau pilih Maps atau Waze. Nah, ini untuk Android Auto ya. Di sini di Android Auto bisa connect ke Spotify juga, nanti ke WhatsApp. Nanti misalnya ada pesan WhatsApp masuk atau pesan Facebook masuk, dia akan dibacakan. Membalasnya juga pakai suara aja, nggak perlu ngetik-ngetik. Nah, nanti bisa ditambahkan ada namanya aplikasi Permata Auto, jadi bisa nonton YouTube juga lewat Android Auto jadinya nanti, atau nonton TV bisa juga. Berikutnya kita ke aplikasi yang lain. Head unit reloaded sudah. Di sini saya juga pasang ya untuk dashcam. Di sini saya pakai 70 Mai gitu. 70 Mai. Di sini saya pasang juga aplikasinya. Itu tambahan aja ya kalau punya dashcam. Nah, berikutnya ini ada pulsar. Pulsar ini fungsinya untuk musik player. Lebih keren ya dari itu bawaan yang head unit. Jadi nggak perlu buka musik player di sini lagi. Jadi biasanya saya kalau untuk MP3 saya udah simpan, nggak pakai flash disk. Jadi saya langsung simpan ke dalam head unit. Jadi nanti playnya dari pulsar musik player. Dan di sini juga ada equalizer. Di sini bisa settingan equalizer juga nanti. Kalau yang bawaan head unit kan cuman ada 3. Kalau di sini bisa disetting semuanya, bassnya, loudness, sama profilnya bisa diubah juga jenis itunya. Ada default, super bass itu sampai bawah. Kalau saya settingannya rock. Nah, itu untuk equalizer. Nah, berikutnya ini ada AutoKit. Nah, AutoKit ini fungsinya untuk user yang memakai Apple ya. Cuman nanti ada alat tambahan namanya CarLink Kit untuk Apple CarPlay-nya, bisa dibeli di toko online. Nah, cara pakainya cukup dicolok aja ke USB CarLink Kit-nya, nanti otomatis jalan. Yang AutoKit ini otomatis jalan. Jadi tinggal kalau mau yang pakai kabel, tinggal colok handphonenya ke kabel data, terus pasangkan ke modul CarLink Kit. Atau yang pakai WiFi itu otomatis terkoneksi nanti. Begitu mobil nyala, handphone iPhone-nya ada di dekat modul, otomatis masuk ke menu Apple CarPlay-nya, tampilan Apple CarPlay. Jadi nggak perlu pencet apa-apa lagi. Apalagi ya ada di sini ya. Nah, di sini ada widget cuaca. Widget cuaca. Ini fungsinya bisa, kalau widgetnya ditampilkan di halaman utama ya, itu bisa memonitor cuaca juga, monitor cuaca sama daerah saat ini, sama coba saya lihat ya, ada keunggulannya saat kita pakai widget cuaca. Nah, ini kita pakai widget cuaca ya di halaman yang ini. Nah, itu di sini ditampilkan daerah, saya di Padang ya, kapasitas memori internal sama kapasitas RAM. Nah, ini RAM-nya tersisa 468 setelah buka banyak aplikasi. Semua aplikasi dibuka itu tadi, dari GPS, Facebook, Joox, Android Auto, Waze, IPTV, Spotify, YouTube, Google Maps, semuanya udah dibuka tadi ya. Masih sisa itu 468. Nah, kelebihannya di head unit Android, di head unit Almas, aplikasi yang nanti
nggak dipakai biasanya akan close sendiri. Dia akan close sendiri saat RAM menyentuh kapasitas tertentu. Cuma di sini saya nggak pasti ya. Ini standarnya, ini kalau udah pakai, biasanya saya pakai untuk jalan itu GPS, Spotify atau YouTube, sama Google Maps. Masih di sini terpakainya 800-an. Ini karena udah dibuka semua aplikasi tadi ya, nggak ditutup ya, karena memang mau ngetes tadi ya. Ini sisa 468. Nah, ada tadi satu aplikasi namanya Fast Task Killer. Jadi ini fungsinya untuk menutup semua aplikasi yang terbuka. Nah, jadi tinggal pencet aja sekali, nanti aplikasi yang berjalan di belakang akan ditutup semua. Nah, untuk ini nggak bisa langsung berubah ya, cuman itu dia udah close semua, jadi butuh refresh juga head unitnya. Nah, itu tadi semua aplikasinya. Sekarang kita mau coba Spotify, tes jaringan dulu. Kayaknya jaringan internet itu bermasalah. Saya mau coba tutup dulu YouTube-nya. Nah, ini udah terbuka. Kita coba play. Oke, jalan. Di sini saya lebih suka biasanya aplikasi yang saya pakai ya, Spotify, YouTube, sama IPTV. Nah, ini tampilannya. Nah, ini sorry. Nah, ini pegang ini. Tampilannya kalau yang versi interface yang ini ya, tampilannya lebih interaktif. Apalagi ya yang mau dibedah ya. Oh ya, ini gambar mobilnya bisa diganti-ganti ya. Untuk itunya bisa dicek di video saya yang lain, cara ganti icon mobil yang ini. Bisa diganti pakai mobil sendiri. Ini kebetulan pakai mobil saya, yang belakangnya. Ini saat mobil jalan ya, ini lampu depan mobil nyala ini. Nah, ini lambang parkir sekarang. Ini parkir, udah setengah jam saya bikin video di mobil. Udah 37 menit dihitung tuh. Di navigasi juga bisa tampil di sini, cuma syaratnya harus di setting dulu, dia buka dulu di Google Maps ya. Saya kasih contoh Google Maps. Saya mau tes ya tujuan untuk itunya di navigasi di tampilan awalnya tadi. Agak lambat loadingnya karena tadi sudah saya close. Cuman kalau nggak di close tadi udah nggak terlalu lama ya loadingnya. Ini karena udah di close tadi pakai yang aplikasi Task Killer tadi, jadi udah mati aplikasinya. Nah, di sini kita mau bikin tujuan. Ke itu aja ya. Ke mana ya? Tes saja satu. Pilih tujuan. Nah, udah muncul tujuan nih, kalau start. Oke, tujuan sudah disetting. Nah, kita cek di layar utama tadi. Nah, ini Google Play, Google apa namanya? Google Maps dia minimize ya, jadi bisa tampil di bawah. Nah, kita lihat di tampilan antar mukanya tadi,
buat panduan widgetnya. Nah, di sini dia akan nunjukin jalan juga. Nunjukin jalan juga. Nah, ini udah 40 menit di mobil waktu parkir. Ada logo P-nya. Ini kan? Ini bisa ditutup. Tinggal tutup aja. Nah, ini tetap jalan. Nah, saat mobil jalan, lampu mobil nyala ini. Cuman syaratnya yang tadi harus pakai USB GPS. Nah, ini tampilannya. Terus apa lagi ya? Itu sih udah lengkap semua. Jadi bisa dinilai sendiri apakah berat, mengganggu ya, berat bagi head unit. Ini udah saya tadi buka semua aplikasi ya tanpa di close ya. Saya buka semuanya. Tadi masih sisa RAM yang head unit ada 468. Nah, itu karena dibuka aplikasi semua. Kalau nggak buka aplikasi biasanya yang sisa itu 900 atau 1 giga. Itu bisa dimonitor tadi pakai widget cuaca tadi. Nah, di widget cuaca tadi bisa dimonitor berapa sisa memorinya. Di sini masih 468, belum di refresh ya. Belum di refresh sama aplikasinya, masih sisa 68. Itu sebenarnya udah kalau menurut perkiraan saya udah di sekitar 800 mega itunya. Sisa memori yang terpakai. Oke. Sementara itu dulu untuk tutorialnya. Untuk bedah fungsi dari head unit Almasnya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menjawab dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau suka silahkan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.